Setelah saya menyampaikan materi pertama, ini nama beliaunya. Nama Bapak benar bahwa usia 27 tahun, domisili desa baru jelas Bapak pernah pengalaman adalah mengidentifikasi diri selama kurang lebih 3 tahun. Atau belakangnya, mereka diwariskan dari keluarga secara turun-temurun. Itu melestarikan tradisi pengobatan lokal serta terus membantu masyarakat setempat. Terhadap undang-undang singkat akan melakukan mengenai kombinasi penyakit yang dibahas serta alasan penyelidikan hipokria di balik pemilihan agama Allah. Kombinasi penyakit diare dijelaskan sebagai masalah kesehatan utama karena memicu kehilangan cairan dan elektrolit secara drastis dalam waktu singkat. Masyarakat usaha masyarakat telah melakukan penanganan yang lokal sebagai persoalan utama untuk keluhan kesehatan lingkungan. Rasionalitas sepertinya menjelaskan bahwa secara ilmiah daun jambu tinggi kaya akan senyawa metabolik aktif yang berkhasiat sebagai anti diare, yaitu yang pertama ada tanin, berfungsi sebagai astringen mukosa usus. Yang kedua ada kanabinoid, ada anti inflamasi dan antibakteri alami. Dan terakhir ada saponin bersifat terbakar yang mengurangi membran patogen. Selanjutnya ada dasar pemilihan tumbuhan, eksplorasi pengetahuan pilihan. Pemilihan daun jambu biji bersumber langsung dari wawancara, setelah berkali dengan media sosial. Daun jambu biji dinilai sangat manjur dan dapat digunakan sebagai atau didampingi bawang putih. Secara praktis, tanaman ini menimpa di pekarangan warga gratis dan pengetahuannya dilakukan secara lisan dan turun-temurun. Misalnya ada dukungan di literatur tulisan. Tinjauan literatur jawaban dalam Kolom Olimpium 2024 membuat saya tersebut dengan mencatat bahwa daun jambu ini adalah tanaman obat paling dominan di dunia untuk diare. Penelitian farmakologi menunjukkan adanya sinergi aktivitas antiseptik, antiinflamasi, dan plasmolitik yang kuat pada ikat dan segar untuk melakukan diare. Dan dari sana, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya tentang deskripsi tumbuhan dan bagian. Morfologi Psidium guava L merupakan tumbuhan tropis dari famili Myrtaceae, berupa pohon kecil setinggi hingga 12 meter, berbatang licin kecoklatan serta berdaun hijau. Jika melihat karakteristik daunnya, bentuknya bulat elip, ramping atau oval dengan ujung daun yang tumpul atau rancing, serta memiliki pertularan daun menirip yang sangat khas. Di sisi lain, slide ini juga menyoroti aspek higien tradisional dalam praktik belian. Disebutkan bahwa daun yang baru dipetik wajib dicuci bersih di bawah air mengalir. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi sisa debu, tanah, dan cemaran mikroba eksternal. Selanjutnya alat dan bahan. Seperti yang tertera pada tabel di atas, instrumen laboratorium ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu alat utama laboratorium dan bahan dan reagen screening. Untuk alat utama terdapat tamu reaksi dan rak sabun untuk uji warna reagen. Yang kedua ada pipet tetes dan gelas beker untuk penyiapan larutan. Yang ketiga ada timbangan analitik untuk menimbang berat simplisia. Yang keempat ada batang pengaduk dan corong kaca untuk homogenisasi. Yang terakhir ada kertas saring Weinmann untuk penyalinan filtrat. Sedangkan untuk bahan dan reagen screening, bahan utamanya adalah daun jambu biji, baik simplisia maupun segar. Lalu ada etanol 96% atau aquades, cairan pelarut extra
sejak aktual. Pada slide ini dijelaskan prosedur kerja yang dilakukan dalam penelitian. Pertama, eksplorasi dan sampling, yaitu melakukan wawancara etnobotani dan mengambil sampel daun segar. Kedua, sortasi dan pencucian, yaitu memilih daun yang berkualitas baik dan mencucinya hingga bersih. Ketiga, preparasi simplisia. Daun dirajang, dikeringkan di tempat teduh, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Keempat, ekstraksi dan screening fitokimia. Menggunakan etanol 96%, kemudian dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan senyawa aktif. Selanjutnya, hasil dan dokumentasi. Slide ini ditampilkan hasil praktik etnofarmasi dan konfirmasi fitokimia. Pada praktik etnofarmasi, daun durian digunakan dengan cara ditumbuk atau dikunyah halus, lalu ditempelkan pada bagian yang sakit. Masyarakat juga menambahkan bawang putih sebagai pendamping ramuan dan efeknya dilaporkan mulai terasa dalam waktu 2-3 jam. Sedangkan hasil konfirmasi fitokimia menunjukkan ekstrak dalam positif mengandung tanin, flavonoid, dan saponin yang ditandai dengan perubahan warna dan terbentuk buih pada pengujian. Selanjutnya dana apalah dan manajemen 6,67% dan dengan teoris 6,67% diperoleh dari pembanding ilmiah, yaitu 20 gram ekstrak dari 300 gram daun jambu biji. Namun secara tradisional atau biasa perhitungan ini tidak dilakukan karena ramuan dibuat segar. Selanjutnya, pembahasan singkat tentang integrasi sains dan kearifan lokal. Pengobatan diare dengan daun jambu biji oleh William Safran terbukti ilmiah karena secara fitokimia karena kebersihan daunnya terjaga dan kandungan salinnya mampu menciutkan pori khusus. Selanjutnya, kritik metodologi aplikasi. Metode tradisional seperti kunyah dan sembur belum memiliki dosis aktif yang terstandarisasi seperti obat modern, sehingga variasi biologisnya masih sangat tinggi. Selanjutnya dalam proyek yang pertama itu keterbatasan data. Keterbatasan data kuantitatif akibat tidak adanya kesetaraan antara ekstrak data aktual dari eksperimen laboratorium. Yang kedua, kesejarahan adanya gap antara standar ekstraksi maserasi atau dekoksi ilmiah laboratorium dengan realita pengolahan kasar langsung atau kunyah atau tumbuk oleh media sasar. Yang ketiga, isolasi interpretasi. Perlunya kehati-hatian dalam menjalankan data riset etnobotani agar tidak menimbulkan klaim efek terapi berlebih atau overdose tanpa informasi uji klinis. Kesimpulan, penelitian eksploratif membuktikan adanya kolerasi dan keselarasan yang kuat antara kearifan lokal kalian sama di berjualan dengan kajian ilmiah. Daun jambu biji atau Psyllium guajava L secara ilmiah tervalidasi sangat layak dipilih sebagai agen terapi alternatif anti diare yang rasional. Kandungan fitokimianya berupa kompon, senyawa tanin, flavonoid, dan saponin, mendukung dasar biologis khasiat anti-spermonik daun. Sekian sudah kesimpulannya. Sekian dari kelompok 3. Ada yang mau jadi tanya jawab? Nggak bisa. Iya, dia ngerti. Nggak bisa benar. Oh, bisa.
Persilakan pada Sophie lah. Mengapa metode pemakaian tradisional berupa ditumbuk atau dikunyah lalu ditempelkan atau disemburkan ke perut dapat memberikan efek terapi? Resep dalam penyerapan dan efek yang ditimbulkan. Mengapa metode pemakaian tradisional Di otak udah. Pemakaian tradisional berupa ditumbuk atau dikunyah Di kelompok itu. punya terus lalu ditempelkan atau disemburkan ke perut. Tetap memberikan efek terapi. Coba jelaskan jalur penyerapan dan efek yang ditimbulkan. Jalur penyerapan dan efek yang ditimbulkan. Persilakan untuk Lutfi. Tanya kedua. Jadi, faktor apa selain kadar air yang dibikin konversi tidak linear? Faktor apa selain kadar air yang bikin konversi tidak linear? Lu Lutfi. Faktor apa saja Selain kadar air terus yang bikin konversi tidak linear. baik kita akan dijawab oleh Bapak Tiga. Silakan. Sudah, saya menjawab pertanyaan Kalau simpel, selain kadar air konversi tidak linear karena karakteristik bahan berubah di tengah jalan. Faktor utamanya adalah menggunakan strukturnya dengan buat bahan mudah diproses kemudian dan juga di dalam digital karena menggunakan jauh lebih sulit dan lama untuk keluar. Yang kedua, ada saturasi cairan. Semakin lama proses berjalan, cairan penyari atau udara di sekitar bahan menjadi semakin jenuh sehingga laju kontraksi berambah. Faktor ketiga, ada perubahan komponen degradasi. Paparan panas atau udara selama proses bahkan merusak struktur linear dan aktif membuat hasil kontraksi tidak konsisten. Faktor yang terakhir ada perubahan suhu bahan. Suhu pada bahan tidak konstan dan seringkali tidak merata. Yang otomatis berubah kecepatan kontraksi dari waktu ke waktu. Dah, paham sih?